Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 9 mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang pendekatan dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama adalah pendekatan dasar intervensi, yang kedua intervensi struktural, dan yang ketiga intervensi kultural. Yang pertama, pendekatan dasar intervensi. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Argyris merumuskan agak lebih rinci, yaitu intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok, maupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka melakukan suatu perubahan. Intervensi dalam pengembangan dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut dipergunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosa dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan secara bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang ditemui dalam proses diagnosa organisasi. Tahapan perencanaan intervensi harus diikuti dengan serangkaian konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu adanya informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan dalam memilih, dan keterikatan di dalamnya. Intervensi dalam hal ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah intervensi mikro, merupakan keahlian dari pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu dan keluarga. Yang kedua, intervensi mezo. Dalam hal ini, keahlian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, intervensi makro, merupakan keahlian dari pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas, masyarakat, dan lingkungannya, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakadilan. Intervensi struktural ini menyangkut pengaturan sistem internal organisasi seperti acuan kerja, ukuran pokok dan komposisi kelompok kerja, sistem komunikasi, hubungan tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. Intervensi struktural ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, melalui rancangan organisasi klasik dengan cara memperbaiki pembagian kerja, rentang manajemen, dan deskripsi jabatan dalam suatu organisasi. Yang kedua, melalui cara desentralisasi, yaitu dengan memperbaiki prestasi kerja seluruh anggota organisasi. Dan yang ketiga, melalui cara modifikasi aliran kerja dalam organisasi, yaitu dengan mengelompokkan keahlian karyawan, memperbaiki semangat, dan meningkatkan Selanjutnya, intervensi ini dapat dilakukan juga melalui 3 cara yang lain. Yang pertama, intervensi struktural dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi. Yang kedua, dengan cara mengubah imbalan atas dasar jam kerja menjadi imbalan atas dasar kinerja. Dan yang ketiga, memperbaiki kultur organisasi agar lebih tangguh, eksis, dan mampu menghadapi tantangan. Dalam proses restrukturi organisasi, terdapat 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, desain struktur. Proses perubahan ini menyangkut divisi organisasi dengan penunjukan tugas sesuai spesialisasinya masing-masing. Yang kedua, perampingan. Intervensi ini mengurangi biaya dan birokrasi dengan mengurangi ukuran organisasi melalui PHK, desain ulang organisasi, desain ulang struktur, maupun kegiatan outsourcing. Dan yang terakhir yaitu re-engineering, merupakan cara dengan menggunakan atau memanfaatkan seluruh teknologi informasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan proses kerja yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, intervensi kultural. Organisasi saling memberikan pengaruh yang kuat terhadap anggotanya untuk melakukan suatu perubahan.
Intervensi kultural ini harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan asumsi yang dipegang teguh oleh anggota organisasi. Intervensi dengan cara ini harus diubah sesuai dengan budaya lokal yang ada di lingkungan organisasi. Selain itu, intervensi juga harus dilakukan terhadap klien organisasi dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai serta kebiasaan di lingkungan iklim untuk melakukan suatu perubahan atas permasalahan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.